aturan tapi ada kayak dari 50 jembatan yang sedang dibangun pada bulan Desember ini. Untuk satu jembatan mempunyai berat antara 30 sampai 50 ton, diangkut dari Jakarta menuju ke 3 provinsi terdampak, dan biasanya pemasangan memakan waktu minimal 1 bulan, tetapi berkat kerjasama TNI, Polri, dan warga, alhamdulillah dapat selesai dalam waktu 1 minggu ini. Halo, selamat siang pemirsa. Pemerintah terus mengejar biang kerok bencana di Sumatera. Sanksi berat pun menanti bagi perusahaan yang terlibat pembalakan dan tambang ilegal. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk mencapai swasembada pangan dan energi di seluruh Indonesia. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait dengan kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Camar Haenda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut telah menaikkan 1 perusahaan ke tahap penyidikan dalam kasus dugaan pembalakan liar. Total ada 31 perusahaan diduga menjadi penyebab banjir bandang yang melanda Aceh dan Sumatera. Banjir dan longsor bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat menjadi tragedi besar kemanusiaan di penghujung tahun ini. Ratusan nyawa menjadi korban, triliunan rupiah melayang, seluruhnya hilang tersapu bencana. Bencana ini juga membuka tabir dugaan maraknya pembalakan ilegal di sejumlah titik di Sumatera. Presiden Prabowo Subianto pun perintahkan tidak tegas pelaku pembalakan liar. Polri langsung bertindak cepat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menaikkan 1 korporasi ke tahap penyidikan dalam kasus pembalakan liar. Terkait dengan tindak lanjut sekarang Presiden untuk pendalaman terkait pembalakan, saat ini kita sudah menaikkan sidik 1 korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini. Banjir dan longsor sebagian wilayah Sumatera dan Aceh terjadi pada akhir November lalu. Lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Bahkan hingga kini sejumlah wilayah terisolir dan minim mendapat bantuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo menyentil para pejabat yang hobi foto-foto di lokasi bencana. Presiden juga melarang para pembantunya menjadikan rakyat sebagai objek wisata bencana.
Presiden Prabowo Subianto menegur keras para pembantunya agar tidak menjadikan bencana sebagai ajang cari panggung. Tak hanya itu, dengan tegas Presiden menyentil para pejabat agar tak datang ke bencana Aceh dan Sumatera hanya untuk berfoto-foto semata. Kehadiran para pejabat ke lokasi bencana harus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat terdampak, bukan justru malah jadi wisata bencana. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon, ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Presiden mengingatkan para pejabat yang hadir ke lokasi bencana harus terkait dengan portofolio atau tugas terkait. Prabowo tak ingin rakyat dijadikan objek wisata bencana melalui foto-foto para pejabat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama dengan TNI menyerahkan bantuan logistik penanganan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor. Sebanyak 9 miliar rupiah bantuan diterima langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan bantuan logistik penanganan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor sebanyak 9 miliar rupiah. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Bantuan logistik diserahkan secara simbolis sebanyak 12 truk dari total 24 truk. Adapun bantuan yang diserahkan diantaranya makanan siap saji, tenda keluarga, perlengkapan keluarga dan anak, selimut, lampu darurat, tenda induk, serta toilet portable. Kami memberikan dukungan dalam penyelenggaraan dapur umum. Semua ini kami koordinasikan sebelumnya dengan Dinas Sosial Provinsi untuk kemudian ditindaklanjuti pelaksanaannya bersama kabupaten dan kota. Bantuan yang diserahkan oleh Menteri Sosial merupakan tindak lanjut dari bantuan sebelumnya yang sudah dikirimkan ke seluruh kabupaten dan kota yang terdampak banjir dan longsor. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemerintah Polri memberangkatkan 237 personilnya untuk membantu bantuan penanganan bencana di Sumut, Sumbar, dan juga Aceh. Bantuan personil dan logistik diberangkatkan melalui jalur laut yang berangkat melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kepolisian Republik Indonesia mengirim 237 personil yang terdiri dari personil BRIMOB dan tim kesehatan dari Pusdokes Polri untuk membantu penanganan bencana di Sumut, Sumbar, dan Aceh. Ratusan personil Polri diberangkatkan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal dari PT Pelni yang berangkat pada Selasa malam dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selain itu, Polri juga turut mengirim bantuan berupa 75 unit kendaraan, diantaranya ambulans, kendaraan logistik, motor trail, dan swamboat. Bantuan lain juga dikirim, yakni berupa kebutuhan logistik seperti tenda, genset, dan makanan siap saji. Misi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Aman Nusa Dua. Fokus kemanusiaan dan rasa aman. Kehadiran Polri bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga menghadirkan rasa nyaman dan ketenangan. Personil yang diberangkatkan bisa memberikan yang terbaik di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara nanti. Melalui bantuan ini, Polri menegaskan operasi kemanusiaan ini bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada pengiriman bantuan awal. Harapannya masyarakat yang terdampak bencana dapat bangkit kembali. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan.
Jenguk korban kecelakaan mobil SPPG yang dirawat di RS Koja, Prabowo janji traktir bubur ayam. Selengkapnya usai jeda.